Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Enci. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baik. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh melakukan ibadah bersama-sama. Walaupun kita tidak bersama-sama, adik-adik ada di rumah, dimanapun adik-adik berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan menjaga kita. Mari kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Mari semua sama-sama. Mari jo semua sama-sama, baku hibur hati yang sedang sedih, sambil pakai tangan kaki disentak, kau mulai tertawa, hahaha, tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Sekali lagi adik-adik kita angkat satu pujian. Kita memuliakan nama Tuhan. Mari jo semua sama-sama, baku hibur hati yang sedang sedih, sambil pakai tangan kaki disentak, kau mulai tertawa, hahaha, tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Adik-adik kita harus selalu bersuka cita karena kita ini adalah anak-anak Allah, keluarga Tuhan. Tentunya kita senang memiliki keluarga yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik tentunya kita senang menjadi keluarga Tuhan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita aminkan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang selalu menjaga melindungi kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita lebih semangat lagi, kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hati
Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita akan berdoa pembukaan. Sebelumnya kita menyanyi Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik semua ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, sungguh kami mengucap syukur ketika di pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami. Kami boleh terhimpun untuk mengadakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Walaupun Tuhan, kami tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Kami berada di rumah kami masing-masing, dimanapun anak-anak berada, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami selalu memuliakan akan nama-Mu lewat peribadatan anak-anak sekolah minggu. Kami memuji nama-Mu, terlebih ya Tuhan, kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh beribadah kepadamu. Jadilah ibadat kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik masih tetap semangat, mari kita angkat satu pujian, hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Adik-adik, tentunya ketika kita terkumpul di pagi hari ini, kita selalu rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan minta pertolongan dari Tuhan dan kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Enci Ella. Adik-adik, mari kita berdoa. Semua dalam sikap doa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami anak-anak-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh lagi beribadah kepadamu. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya bersama-sama dengan kami, di hati kami masing-masing, agar supaya ya Tuhan, kami boleh membaca Alkitab dengan baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati sebentar Engku Pendeta Yandri Kodongan STH MTH yang akan membawakan cerita.
Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus di atasnya, agar dia boleh membawakan cerita itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Semua ada bawa Alkitab toh? Kita buka Alkitab, kita akan baca secara bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26 dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Adik-adik, kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu, supaya anakmu permuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan hambanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh karena itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah permuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka
supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi, Ku ingin dengar cerita. Adik-adik ingin dengar cerita toh? Ya, kita angkat satu pujian, Ku ingin dengar cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, duduk yang manis, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ungku Pendeta Jandri Kondongan STH MTH. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 dari Gedung Gereja Gemim Paulus Titiwungan Wenama Keret, Ungku Pendeta Yandri bersama dengan adik-adik sekolah minggu, jemaat Gemim Paulus, bahkan seluruh adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengar cerita, mendengarkan ibadah pada saat ini. Adik-adik sekalian, senang sekali bila hari ini kita boleh lagi mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Tahu enggak mengapa kita Ungku bilang begitu? Karena Alkitab bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Tuhan Yesus yang adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Jadi senang sekali kita boleh mendengarkan cerita ini. Adik-adik, Ungku mau tanya, apa itu
berdoa. Oh iya, berdoa artinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, berdoa memohon kepada Tuhan. Ya, ada banyak yang boleh kita katakan tentang apa itu doa. Tuhan Yesus selalu punya waktu untuk berdoa. Dia selalu memberi waktu untuk berdoa. Bagaimana dengan adik-adik? Kali ini cerita Alkitab kita tentang Yesus yang berdoa untuk murid-muridnya. Yesus yang berdoa untuk murid-muridnya. Mengapa Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin berdoa karena Tuhan Yesus ingin sekali supaya murid-muridnya itu menjadi murid-murid yang hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita membaca di dalam cerita Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal 17, engkau baca satu ayat, Yohanes 17 ayat 21 yang berkata begini, supaya semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Itu doa Tuhan Yesus. Doa yang kalau kita memperhatikan sangat sederhana. Tetapi Yesus ini tanda Yesus mengasihi murid-muridnya. Supaya murid-muridnya bukan sekedar mengatakan ikut Yesus, tapi murid-muridnya menjadi murid-murid yang baik dan hidupnya benar. Tahu apa arti satu? Satu waktu di sekolah minggu ada paduan suara, latihan. Maka dilaksanakan latihan. Di latihan pertama, pelatih kemudian menugaskan salah seorang anak sekolah minggu untuk tampil sebagai penyanyi solo dalam paduan suara itu. Namanya Pingkan. Pingkan ngana solo, siap solo. Teman-teman lain nanti latihan di 4 suara. Betul. Mereka latihan, tapi kemudian ini Pingkan ini lama-lama dia mulai malas. Dia pikir, kita kan cuma sendiri boleh kok, kita kok kuasai itu lagu dan kita kan suara bagus. Ya. Sudah dapat teguran, tapi dia tetap bersikeras, boleh, kita boleh kok. Sampai pada waktu paduan suara ini mau tampil, apa yang terjadi adik-adik? Waktu menyanyi, itu Pingkan pesuara tak sendiri. Pingkan jadi malu sekali. Dan bukan hanya itu, semua jadi rusak, kacau. Kenapa? Satu orang yang salah, itu semua akhirnya jadi tidak bagus. Ini sebuah contoh yang bagus tentang satu. Itu kalau bilang satu berarti sehati, baku dengar, padu. Masuk kalau dirupa di kor, dapat dengar dia hasil, dapat dengar bagus. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus tahu, orang tahu apa tubuh bagus, tapi dapat saja orang ikut orang mau, akhirnya
dapalianya nak bagus. Pelajaran dari kisah Alkitab ini mengingatkan kepada kita, Yesus yang sayang kepada kita, Dia yang rela berkorban untuk kita. Dia ingin sekali supaya sebagai murid-murid, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tunjukkan itu terampi hidup yang benar dalam hal baku-baku lia, baku-baku dengar satu dengan yang lain. Adik-adik, cara terus membuat senang pada Tuhan Yesus, ikut apa yang Tuhan Yesus mau. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Dia sudah rela menderita, Dia sudah rela berkorban, disalib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yesus ingin sekali, Yesus gembira sekali kalau lihat adik-adik jadi adik-adik yang baik. Bukan sekedar baik, tetapi dengan dapalia baik, orang juga akan sayang. Siapa tuh adik-adik tuh nyenak suka tuh orang sayang? Dengan orang berbuat apa yang baik, hidup benar, Tuhan sayang, Tuhan senang, dan orang-orang juga senang melihat kita. Mau adik-adik menjadi satu? Tahu apa dia halangan orang mau jadi satu? Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan sama dengan siapa tadi? Itu teman tadi, Pingkan. No? So, suruh dia latihan untuk di paduan suara. Dia cuma ikut DP mau sendiri. Nah, contohi apa yang baik supaya terus hidup itu juga menunjukkan apa yang baik. Sekali lagi, supaya Tuhan Yesus senang karena Tuhan Yesus mau kita seperti itu, dan orang-orang juga akan senang dan sayang melihat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian torong so dengar cerita yang disampaikan oleh Ungku Pendeta Yandri. Biarlah cerita yang kita dengar tadi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menuntun adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, nah Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi Ku Bawa Persembahanku.
kita bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kita sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Sebab itu kita akan berdoa penutup yang akan disampaikan oleh Unggu Pendeta Yandri. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dalam doa. Sementara itu kita menyanyi Ajarku Sembahyang. Berdoa, kita akan berdoa. Adik-adik sekalian, baiklah kita akan masuk dalam penutup dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh mendengar cerita Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi murid-murid. Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami akan membawa berkat bagi kami anak-anak sekolah minggu. Jemaat Gemim Paulus Titiwungun Wenama Kiret. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Paulus Titiwungun Wenama Kiret. Bahkan memberkati teman-teman kami, anak-anak di seluruh Indonesia, anak-anak di seluruh dunia yang juga hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan dan kesulitan, yang sakit, yang lemah, yang berkekurangan. Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan sahabat kami, yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tentu kita bersuka cita karena pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu bersama. Kita tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Yesus mengasihi anak-anaknya. Satu rasa penuh kasih.
Sekali lagi adik kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Adik-adik, sungguh kita diberkati pada pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus baik, Yesus mengasihi anak-anaknya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dengan penuh sukacita iman, kita memuliakan nama Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi adik-adik. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik, puji nama Tuhan, kita diberkati pagi hari ini sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita semua. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada pesan yang Inci akan sampaikan. Jangan lupa adik-adik selalu memakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Salam sehat, 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 sehat. Yes, yes, yes. Selamat pagi semua.